kita kalau tuh ini kalau yang pertama untuk diri lu sendiri bisa kenalin diri lu dulu lah ya. Jadi nama aku Gita Fitri, aku dari jurusan Antropologi Sosial tahun 2020. Aku bekerja part time sebagai karyawan di outlet di Olive Banjarsari. Ya, kalau kebetulan universitas apa? Oh ya, aku dari Universitas Diponegoro, lupa. Aduh, gimana sih? Jadi tadi kan udah sebutin lu kerja di Olive, Chicken, dan part time. Mulai kerja dari situ tuh dari kapan? Jadi aku tuh mulai kerja waktu itu liburan semesteran kan. Aku nggak pulang waktu itu karena kakakku kerja juga di Semarang. Jadi sengaja nggak pulang aja gitu kan. Terus waktu itu kayak ngerasa kok gabut gitu kan, mau apa ya daripada ngapa-ngapain, jadi aku cari-cari lowongan pekerjaan, terus dapetnya di situ tuh. Mulai dari udah berapa lama berarti? Berarti mulai Desember sampai 6 bulanan ya. Lama juga ya. Nah terus dari situ tuh kan tadi lu bilang karena apa namanya gabut ya, mungkin ngapain di sini itu. Nah itu tuh selain alasan itu tuh alasan apa lagi yang membuat lu mau kerja gitu loh? Kan gabut sebenarnya bisa lu ngapain gitu. Iya sih, tapi ya apa ya, realistisnya karena duit kali ya, mungkin buat tambah-tambah juga lumayan sih menurut aku part time gitu kalau kuliah kayak sekarang. Tapi memang ini part time yang lu jalanin kan buat tambah-tambah itu ngaruh banget gak sih? Ngaruh. Soalnya ya apa ya, aku kan dapat buat kuliah itu mingguan, dan itu malah hampir sama kayak jumlah aku mingguan gitu loh, jadi lumayan banget buat kebutuhan sehari-hari gitu. Lumayan ya buat kebutuhan sehari-hari. Apakah memang selain kebutuhan sehari-hari itu menunjang juga buat kebutuhan pokok lu untuk membayar sesuatu atau apa? Ya jelas sih buat itu kan, apa mungkin kayak beli buku atau fotokopi gitu sih, ngebantu banget sih. Ngebantu banget ya kan. Berarti untuk part time lu sekarang kan rada penting, kalau boleh tahu itu kisaran pendapatan yang kamu dapat dari part time di Olive itu kisaran berapa? Jadi kalau aku mau kasih tahu cerita tentang juga nggak apa-apa sih. Kalau di part time itu emang udah kesepakatan dari awal. Kalau part time itu kan 6 jam kan, 6 jam itu dalam satu hari 6 jam 30.000 per hari gitu. Jadi dalam satu minggu kasih libur satu kalinya lagi harus ngisi full time, gantiin temen aku kan berdua kan gitu. Jadi dalam satu hari 30.000 kali 5 150 plus full time nya itu satu hari 50.000 gitu. Jadi dalam satu minggunya mungkin sekitar 200.000 per bulan, mungkin kali 4 aja nggak tahu berapa jumlahnya gitu. Berarti untuk hari biasa itu kan sekitar 6 jam ya, 6 jam. Terus untuk yang full untuk gantiin temen kamu 8 jam ya. Itu full 8 jam. Ada kendala gak kalau misalnya kan kamu juga sebagai mahasiswa ya, angkatan 2020 ya tadi bilangnya. Ada kendala gak untuk bagi waktu kuliah dengan waktu part time itu yang kisaran berapa ya, berarti 6 kali 5 30 jam per minggu. Jadi sebenarnya sistem kayak gitu berlakunya waktu awal-awal libur itu kan masih bisa apa namanya efektif lah jam-jam gitu. Cuma waktu udah mulai masuk kuliah lagi, apa namanya, ternyata emang bentrok sama jam kuliah gitu. Jadi aku ya kompromi lagi sama ownernya, dalam satu hari mungkin cuma 4 jam atau 5 jam gitu di sela-sela waktu kuliah aku gitu sih. Dan itu nggak apa-apa kata owner aku. Jadi ya udah, kita yang penting kompromi juga kesepakatannya gimana, dia ya udah gitu sih. Berarti bisa, bosnya tuh fleksibel ya, Fleksibel. bukan orang yang suruh kamu tuh harus kayak gini, harus kayak gini. Nah, dari awal juga apa ya, aku kan bilang tapi kan aku sambil kuliah nih, gimana gitu. Ternyata emang fleksibel itu mas aku gitu sih. Jadi emang kalau mau bagi waktu sama kuliah fine aja. Fine aja. Berarti dari situ tuh kan kita lihat, oh bos lu tuh fleksibel karena kamu mahasiswa, bisa berkompromi kalau misalnya pada saat itu ada kuliah, kalau kuliah pengganti ya biasanya dadakan kan.
Dari situ tuh kamu nyaman nggak kerja di situ? Nyaman-nyamannya ya karena hal pertama, ownernya tuh bisa diajak kompromi itu, aku nyaman-nyaman aja sih. Itu juga bukan cuma soal pembagian sama jam kuliah, aku juga kan sempat beberapa kali ikut seleksi kayak beasiswa gitu kan. Mungkin di sela-sela itu harus tes tertulis ke univ gitu dan ya bosnya kasih aku waktu gitu, malah justru support gitu loh. Support. Support di situ. Berarti memang ada senangnya ya. Selain itu kamu kan udah nyaman, gampang berkompromi. Suka dukanya kerja di situ. Apa yang pernah kamu, mungkin pada saat kerja ada yang pelanggan mesen ayam tapi nyarinya ceker gitu, padahal penjual ini kan nggak ada gitu. Ada nggak? Itu biasa sih. Mungkin sukanya karena seru ternyata kalau part time gitu, kayak ketemu orang-orang, terus juga interaksi sama orang-orang itu di luar kuliah seru. Cuman kayak dukanya ternyata capek juga ya gitu kan, setiap hari harus nyambi kuliah sama part time juga gitu, apalagi untuk di outlet itu termasuknya yang banyak hal yang dikerjain itulah. Mungkin beda sama kru outlet yang lain kayak lumayan santai, cuma kalau di geprek itu ya banyak yang dikerjain gitulah, jadi capek. Terus kalau misalnya dapat respon dari konsumen ya mungkin contohnya kayak misalnya buat driver ojol gitu kan, yang mesen di online, mungkin sempat beberapa kali aku bikinnya lama atau salah pesenan gitu, beberapa kali pernah ditegur juga, sempat dimarahin, gimana sih kalau lama banget bikinnya gitu sih paling. Pernah ditegur gitu? Ada nggak? Itu kan mungkin hal yang mungkin lumrah ya, mungkin kita pernah bikin kelas kesalahan, buat kesalahan pas kerja, salah goreng atau salah apa ya. Ada nggak lu dapetin customer yang unik ya selama lu kerja di situ, di Olive? Iya. Uniknya nggak tahu ya, mungkin beberapa customer karena mungkin seumuran, kayak sama-sama anak kuliah gitu, jadi mereka ngobrol gitu loh, sambil aku ngejualin, mereka sambil cerita, aku habis bimbingan nih, habis skripsian nih gitu, kayak seru sih ngobrol gitu. Jadi mereka sambil beli sambil curhat gitu, mereka sambil curhat gitu. Justru aku emang senang ternyata orang-orang banyak juga yang ini mau cerita juga sama aku terhibur sih, terhibur setelah aku kerja gitu. Tapi kalau hujan gimana? Nah itu kalau hujan otomatis kan customer pasti ngilang tuh kan. Iya betul. Terus ya udah malah nggak ada kerjaan. Cuman ribetnya kalau hujan harus nyingkirin ini itu gitu, harus dibenerin dulu alat-alatnya. Kalau sehari itu berapa customer yang kamu dapat? Berapa porsi mungkin ya? Iya, porsi boleh. Dalam satu hari itu bisa 30-an. 30 porsi. Pernah sepi banget gak ada orang yang beli sama sekali? Pernah, waktu liburan itu kalau nggak ada sama sekali enggak sih, mungkin ya paling sedikit satu hari mungkin cuma 5 porsi atau berapa gitu.